Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membongkar satu sumber yang jujur aja salah satu yang paling liar yang pernah kita bahas. Ini adalah transkrip video dari kanal YouTube Predictive History dan isinya mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Kenapa semua strategi Barat terhadap Vladimir Putin kelihatannya selalu jadi bumerang? Dan jawaban yang ditawarkan sumber ini jauh dari analisis geopolitik biasa. Ini bukan soal strategi tank atau sanksi ekonomi, bukan. Teori ini menyajikan sebuah hipotesis yang sangat tidak konvensional, menghubungkan detail biografi Putin yang paling personal dengan ramalan keagamaan kuno dan takdir peradaban. Ini lebih mirip plot thriller daripada berita. Betul sekali. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar hipotesis ini lapis demi lapis. Kita akan telusuri logikanya, lihat bukti-bukti yang diajukan, dan yang paling penting, prediksi spesifik yang bisa kita uji kebenarannya. Anggap saja ini penyelaman ke dalam sebuah narasi alternatif yang radikal tentang perang di Ukraina dan peran Putin dalam sejarah. Oke, mari kita mulai bongkar ini. Jadi sumber ini dibuka dengan sebuah teka-teki. Kenapa kebijakan Amerika dan sekutunya di Ukraina terkesan sangat kontraproduktif? Penulisnya menyoroti 3 contoh spesifik di mana tindakan Barat seolah-olah malah menguntungkan Putin, bukannya melemahkannya. Benar, dia menggunakan apa yang disebut kontrafaktual. Gampangnya, ini tuh kayak kita main skenario, coba bayangin kalau... Jadi kita lihat apa yang terjadi, terus kita bandingin sama apa yang mungkin terjadi kalau keputusannya beda. Contoh pertama adalah strategi militer Ukraina. Ah ya, strategi mempertahankan setiap jengkal tanah yang kita lihat di Bakhmut dan tempat lainnya itu kan. Kenapa itu dianggap keliru? Karena pendekatan agresif seperti itu bermain tepat ke dalam kekuatan terbesar Rusia. Perang artileri defensif. Maksudnya, strategi militer Rusia itu paling efektif kalau mereka bisa bertahan di satu posisi, menggali parit, lalu menghujani musuh yang datang menyerang dengan ribuan peluru artileri setiap hari. Mereka seperti mesin penggiling gitu. Jadi, dengan terus-menerus menyerang posisi Rusia yang sudah siap, Ukraina tanpa sadar mengantarkan nyawa pasukannya ke mulut meriam Rusia. Sekaligus, ini melatih militer Rusia jadi lebih baik. Tepat. Sumber ini berpendapat pasukan Rusia jadi punya kesempatan untuk beradaptasi dan memodernisasi taktik mereka, terutama dalam perang drone, karena mereka terus-menerus diuji di lapangan. Skenario alternatifnya, kalau saja Ukraina menerapkan taktik gerilya, serang dan lari, menyabotase jalur suplai mereka, bisa mengeksploitasi kelemahan terbesar Rusia, logistik dan organisasi. Pasukan Rusia bisa dibuat terlalu tersebar, moralnya anjlok, dan akhirnya rontok dari dalam. Sumber ini bahkan menyeratkan kalau strategi agresif ini mungkin bukan murni ide Kiev, tapi ada dorongan dari Washington atau Brussels. Oke, jadi soal strategi militer, Barat dibilang salah langkah. Tapi kan bukan itu aja senjata mereka, ada sanksi ekonomi juga yang katanya bakal melumpuhkan Rusia. Nah, menurut sumber ini, gimana dampaknya? Nah, ini poin yang sangat menarik. Alih-alih melumpuhkan, sanksi ini dibilang malah memperkuat posisi Putin di dalam negeri. Caranya, dengan menargetkan para oligarki, hampir semua pebisnis besar Rusia, secara personal. Aset mereka di luar negeri dibekukan, yacht mereka disita. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan lain selain kembali ke Rusia dan bersatu di belakang Putin. Mereka jadi bergantung sepenuhnya pada Kremlin untuk kelangsungan bisnis mereka. Oh, jadi sasarannya yang keliru, bukannya menyerang ekonomi Rusia secara umum, malah menyerang individu-individu yang akhirnya lari berlindung ke Putin. Persis. Sumber ini membandingkannya dengan perang dagang AS terhadap Tiongkok. Di sana, sanksinya lebih umum, menargetkan industri-industri tertentu. Hasilnya, itu justru menciptakan perpecahan di dalam elit Partai Komunis Tiongkok. Karena ada faksi yang ingin berdamai dengan AS demi bisnis dan ada yang ingin melawan. Ini menyulitkan Xi Jinping. Sementara di Rusia, sanksi itu justru menyulitkan elit. Ditambah lagi, pembekuan aset negara Rusia senilai $300 miliar dianggap merusak kepercayaan global pada sistem keuangan Barat. Negara lain jadi mikir, kalau Rusia bisa, jangan-jangan aset kita juga bisa disita suatu saat nanti. Pukulan ganda ya, gagal di dalam merusak reputasi di luar. Oke, contoh ketiga. Ini yang paling provokatif. Peledakan pipa gas Nord Stream. Ya, sumber ini langsung menuduh Amerika Serikat sebagai pelakunya. Dan argumennya bukan sekedar soal sabotase. Logikanya begini, dengan meledakkan pipa itu,
AS membuat rakyat Jerman dan Eropa pada umumnya menyalahkan Amerika atas krisis energi dan penderitaan ekonomi mereka. Tagihan listrik naik, industri goyah, dan yang disalahkan adalah kebijakan luar negeri AS. Tunggu, apa skenario alternatifnya? Seandainya Jerman, karena tekanan politik dari sekutu, memutuskan sendiri untuk berhenti membeli gas Rusia. Kemarahan publik Jerman pasti akan diarahkan ke siapa? Ke Putin. Putin akan jadi musuh bersama. Tapi dengan insiden Nord Stream, kemarahan itu jadi terpecah. Bahkan sebagian besar mengarah ke Washington. Dalam jangka panjang, menurut sumber ini justru akan mendorong Jerman untuk mencari mitra lain yang lebih bisa diandalkan. Dan siapa lagi kalau bukan Rusia? Ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai tujuan akhir Putin, memecah NATO dan membentuk aliansi Jerman-Rusia untuk mengakhiri hegemoni Anglo-Amerika. Oke, jadi kalau ketiga contoh ini, strategi militer yang keliru, sanksi yang jadi bumerang, dan sabotase yang salah sasaran, kalau semua ini bukanlah kebetulan atau kebodohan semata, lalu apa penjelasannya? Disinilah sumber ini mulai masuk ke ranah yang sangat tidak biasa. Benar. Hipotesis utamanya dibangun di atas dua detail biografi yang Putin sendiri pernah ceritakan secara terbuka. Pertama, kakeknya, Spiridon Putin, adalah juru masak pribadi untuk Lenin dan, yang lebih penting, untuk Stalin. Kedua, ibunya adalah seorang penganut Kristen Ortodoks yang taat, yang membaptis Putin secara diam-diam saat era Soviet yang ateis. Putin sendiri mengaku masih memakai kalung salib dari pembaptisannya itu. Tunggu sebentar, ini kan kedengarannya lompat jauh banget. Dari kakeknya yang seorang juru masak, dan ibunya yang religius, tiba-tiba kita bicara soal grand strategi global. Gimana sumber ini nyambungin dua hal yang kelihatannya sama sekali nggak berhubungan ini? Nah, disinilah argumennya dibangun lapis demi lapis. Pertama, soal kakeknya. Menjadi juru masak pribadi Stalin bukan pekerjaan biasa. Itu berarti dia adalah orang yang paling dipercaya di lingkaran dalam. Orang yang punya akses setiap hari ke diktator paling paranoid dalam sejarah. Ini bukan sekedar soal keahlian memasak. Ini soal kesetiaan absolut dan kemungkinan besar koneksi dengan dinas rahasia, yaitu cikal bakal KGB. Oke, jadi kakeknya bukan sekedar koki, tapi orang kepercayaan tingkat tinggi. Lalu hubungannya dengan agama ibunya? Sumber ini berspekulasi lebih jauh. Dia menduga bahwa Spiridon Putin sang kakek bukan hanya seorang loyalis komunis, tapi juga diam-diam seorang penganut ortodoks yang taat. Sama seperti ibu Putin. Dalam pandangannya, Stalin bukanlah tiran ateis, melainkan sosok mesianik, seorang penyelamat yang dipilih Tuhan, untuk menyelamatkan Bunda Rusia dari invasi Nazi yang dianggap sebagai kekuatan setan dalam Perang Dunia II. Jadi, sumber ini mengusulkan adanya sebuah faksi rahasia di dalam KGB yang sebenarnya sangat religius dan bekerja sama dengan gereja ortodoks. Ini kedengarannya seperti plot novel Dan Brown. Memang kedengarannya begitu, tapi itulah hipotesisnya. Sebuah faksi rahasia yang terdiri dari elit KGB dan petinggi gereja ortodoks yang percaya bahwa Rusia punya takdir ilahi. Bagi mereka, kemenangan Stalin atas Hitler bukanlah sekedar kemenangan militer, tapi sebuah mujizat, sebuah intervensi ilahi. Setelah Stalin meninggal, faksi ini tidak bubar. Mereka menunggu dalam diam, mencari kedatangan kedua, seorang pemimpin baru yang bisa melanjutkan misi suci Stalin. Dan mereka menemukannya pada diri Vladimir Putin. Menurut teori ini ya, Spiridon, sang kakek yang punya koneksi ke faksi ini, memperkenalkan cucunya, Vladimir Putin, kepada mereka sejak usia muda. Mereka melihat potensi dalam diri Putin dan mempersiapkannya selama puluhan tahun. Karirnya di KGB, di politik, untuk suatu saat mengambil alih kekuasaan. Mereka tidak melihatnya hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai reinkarnasi atau penerus spiritual dari misi Stalin. Oke, anggaplah kita ikuti alur gila ini untuk sementara. Kalau Putin memang dianggap penerus Stalin oleh faksi rahasia ini, apa misinya? Bukan sekedar menguasai Ukraina, kan? Jauh lebih besar dari itu. Misinya, menurut hipotesis ini, adalah menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh Stalin, memulihkan kekaisaran Bizantium, dan menegaskan Moskow sebagai Roma ketiga, pusat peradaban Kristen Ortodoks dunia. Dan ini berarti, tujuan utamanya adalah merebut kembali kota paling suci bagi Ortodoks, Konstantinopel, yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul.
Wow, sebentar. Dari perang di Donbas, tiba-tiba kita ngomongin merebut Istanbul untuk membangkitkan Kekaisaran Romawi Timur. Gimana caranya sumber ini menyambungkan titik A ke Z yang jaraknya ribuan kilometer? Jawabannya, menurut sumber ini, terletak pada sebuah ramalan yang sangat terkenal di dunia ortodoks, yang dikaitkan dengan seorang biarawan suci bernama Paisios dari Gunung Athos. Ramalan itu, yang beredar luas, menyebutkan bahwa akan terjadi perang besar antara Rusia dan Turki. Perang yang diramalkan. Tepat. Ramalan itu bilang, setelah era Erdogan, akan muncul pemerintahan baru di Turki yang sangat pro-Barat dan pro-NATO. Pemerintahan ini akan memprovokasi Rusia, misalnya dengan menutup Selat Bosporus bagi kapal-kapal Rusia. Ini akan menjadi pemicu bagi Rusia untuk menyerang Turki. Menurut ramalan itu, Rusia akan menang dengan cepat dan menghancurkan Turki. Dan setelah menang, Rusia akan mengambil alih Konstantinopel, lalu menyerahkannya kembali kepada Yunani. Itu kedengarannya sangat tidak mungkin. Siapa yang akan menyerahkan kota sebesar itu? Justru disitulah kuncinya. Menurut ramalan itu, Rusia tidak akan mengambil kota itu untuk dirinya sendiri. Mereka akan memberikannya kepada Yunani untuk secara simbolis memulihkan Kekaisaran Bizantium dan menyatukan kembali seluruh dunia ortodoks dari Yunani, Serbia, Bulgaria, hingga Rusia di bawah kepemimpinan spiritual Moskow. Nah, yang lebih menarik lagi, sumber ini berspekulasi bahwa ramalan ini mungkin bukan benar-benar ramalan gaib. Bisa jadi ini adalah sebuah rencana operasi intelijen Rusia yang sengaja dibingkai sebagai ramalan dan disebarkan melalui jaringan gereja untuk mempersiapkan mental publik ortodoks di seluruh dunia. Jadi perang di Ukraina ini hanya panggung pembuka. Tepat. Pertempuran di Ukraina, khususnya perebutan kota pelabuhan Odessa, dilihat sebagai pemicu untuk memulai keseluruhan skenario ini. Menguasai Odessa akan memberi Rusia kontrol penuh atas Laut Hitam dan memposisikannya tepat di depan pintu Turki, siap untuk memprovokasi atau merespons provokasi, yang pada akhirnya akan menarik NATO dan Turki ke dalam konflik langsung. Jujur, aku kira ceritanya sudah tidak bisa lebih aneh lagi, tapi ternyata bisa. Karena sumber ini tidak berhenti di geopolitik dan ramalan, tapi melangkah lebih jauh ke ranah metafisik, menyebut Putin sebagai Übermensch atau manusia super versi Nietzsche. Ya, ini adalah bagian di mana teorinya menjadi sangat filosofis. Konflik global ini dibingkai ulang bukan lagi perebutan wilayah atau sumber daya, tetapi sebagai perang peradaban suci. Di satu sisi ada dunia Kristen Ortodoks yang mewakili iman, tradisi, dan kolektivisme. Di sisi lain ada peradaban Barat yang oleh sumber ini dianggap sebagai manifestasi atau perwujudan antikristus. Antikristus, itu istilah yang sangat kuat. Apa maksudnya? Menurut sumber ini, Barat modern berdiri di atas 3 pilar setan. Pertama, kapitalisme, yang dianggap sebagai pemujaan terhadap keserakahan. Kedua, sains, yang dianggap sebagai penolakan arogan terhadap Tuhan dan hal-hal gaib. Dan ketiga, liberalisme, yang dianggap sebagai pemujaan terhadap individu di atas segalanya, mengorbankan komunitas dan tradisi. Oke, ini makin abstrak. Jadi sumber ini bilang Barat itu antikristus dan Putin berada di pihak Tuhan. Bagaimana koneksi spiritual ini bisa diterjemahkan jadi kemenangan di medan perang? Apa dia bisa meramal masa depan atau punya kekuatan super? Gampangnya, teori ini bilang Putin itu seperti punya cheat code spiritual. Menurut hipotesisnya, peradaban Barat karena terlalu fokus pada materialisme, logika, dan sains telah kehilangan koneksi dengan apa yang disebut kesadaran kolektif alam semesta atau sebut saja Tuhan. Mereka buta terhadap alur besar sejarah yang sifatnya mistis. Sebaliknya, tradisi ortodoks yang lebih mistis, yang percaya pada mujizat dan intervensi ilahi, memungkinkan para penganutnya, termasuk Putin, untuk merasakan gelombang takdir ini. Jadi dia bukan meramal, tapi lebih seperti peselancar yang tahu kapan ombak besar akan datang. Analogi yang bagus. Dia bisa menempatkan dirinya dan negaranya di posisi yang selalu menguntungkan, membuat manuver yang kelihatannya aneh bagi pengamat Barat, tapi ternyata sangat jitu. Inilah, menurut teori tersebut, yang menjelaskan mengapa semua kebijakan Barat seolah-olah selalu menjadi bumerang. Mereka bermain catur, sementara Putin bermain dengan papan catur yang berbeda, yang dimensinya spiritual.
Ini semua terdengar seperti fiksi ilmiah atau fantasi. Spekulasi yang sangat liar. Tapi yang membuat ini semua menarik dan kenapa kita membahasnya adalah karena sumber ini tidak hanya menyajikan teori. Dia memberikan cara untuk mengujinya. Dia tidak hanya bercerita, tapi juga memasang taruhan. Betul sekali. Inilah yang membedakannya. Hipotesis besar ini akan terbukti benar atau salah berdasarkan 3 prediksi spesifik yang bisa kita amati terjadi atau tidak di dunia nyata. Prediksi pertama, pertempuran terakhir dan paling menentukan dalam perang Ukraina akan terjadi di Odessa. Pertempuran ini akan sangat brutal dan akan menjadi pemicu yang menarik keterlibatan langsung NATO dan Turki. Keterlibatan Turki inilah yang pada akhirnya akan memicu keruntuhan internal negara itu, membuka jalan bagi Rusia menuju Selat Bosporus. Oke, jadi Odessa adalah kuncinya. Apa prediksi kedua? Prediksi kedua adalah akan terjadi perpecahan total antara Rusia dan Tiongkok. Aliansi tanpa batas mereka saat ini, menurut pandangan dunia ini, hanyalah aliansi taktis sementara. Kenapa? Karena dalam kosmologi Perang Suci ini, Tiongkok juga merupakan musuh. Tiongkok dilihat sebagai peradaban materialistis, ateis, yang bahkan lebih parah dari Barat. Jadi cepat atau lambat, setelah musuh bersama, yaitu AS, melemah, kedua kekuatan ini akan berbenturan. Menarik. Jadi aliansi mereka hanya sementara. Dan yang terakhir prediksi ketiga, Prediksi ketiga adalah Rusia akan turun tangan untuk membela Iran dari serangan besar, kemungkinan dari Israel atau Amerika Serikat. Dalam kerangka perang peradaban ini, Iran meskipun seorang Muslim Syiah dilihat sebagai sekutu spiritual yang penting. Kenapa? Karena Iran adalah sebuah teokrasi, negara yang dipimpin oleh kekuatan agama. Sama seperti Rusia Ortodoks, mereka dianggap berjuang untuk mengembalikan Tuhan ke tengah-tengah umat manusia dan melawan sekularisme Barat. Jadi, Rusia akan melindungi mereka. jadi inilah keseluruhan teorinya. Sebuah narasi raksasa yang menyatukan semua keanehan kebijakan Barat, detail biografi personal Putin, dan ramalan keagamaan kuno. Semua ini untuk melukiskan gambaran di mana Putin bukanlah sekedar seorang presiden atau ahli strategi, melainkan sosok yang ditakdirkan, seorang agen sejarah yang misinya adalah membangkitkan kembali sebuah kekaisaran suci yang telah lama hilang. Dan yang paling penting untuk Anda ingat, teori ini tidak membiarkan kita hanya berspekulasi. Ia memberi Anda 3 penanda yang sangat jelas untuk diamati di masa depan. Pertempuran Odessa, masa depan hubungan Rusia-Tiongkok, dan apa yang akan terjadi pada Iran. Ini mengubah cara kita memandang berita utama harian, bukan lagi sekedar geopolitik biasa, tetapi episode-episode dalam sebuah perjuangan peradaban yang, menurut sumber ini, telah diramalkan dan direncanakan selama puluhan tahun. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, terlepas dari apakah Anda percaya satu kata pun dari hipotesis liar ini atau tidak, mari kita pikirkan tentang kekuatan sebuah narasi. Jika sekelompok orang yang sangat berkuasa, di Kremlin, di KGB, di gereja, benar-benar percaya pada takdir seperti ini, bagaimana keyakinan itu sendiri dapat membentuk tindakan mereka? Bagaimana sebuah cerita, jika diyakini dengan cukup kuat, pada akhirnya bisa berhenti menjadi cerita dan mulai membentuk realitas dunia kita?